perhatian Tuhan, tak berkesudahan penyertaan Tuhan yang menyertai setiap langkah-langkah kehidupan kami. Ajar kami dapat merenungkan semua kasih-Mu yang sempurna, kebaikan-kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, dan ajar kami dapat menghitung hari-hari hidup kami, supaya kami tahu bersyukur kepada Tuhan. Sebab itulah yang Tuhan rindukan, inginkan dalam kehidupan kami. Seberapapun umat-Mu yang ada saat ini Tuhan, jangan ada yang terlewatkan dari kasih karunia Tuhan, lewat pembenaran firman Allah, lewat kemurahan Tuhan dan pernyataan firman-Mu bagi kami. Sehingga di saat kami pulang dari tempat ini Tuhan, mendapatkan sesuatu yang begitu besar bagi kami, yaitu kasih Allah di dalam firman Tuhan. Mari pakai kami semua untuk dapat merenungkan firman Tuhan, dan urapi hamba-Mu menyampaikan firman ini Tuhan, supaya hamba menyampaikan bukan dengan kekuatan manusiawi, tetapi Roh-Mu yang hiduplah yang menuntun hamba-Mu menyampaikan perkataan-perkataan Tuhan bagi kami semua, supaya menjadi kekuatan dalam jiwa kami. Sekali lagi kami memohonkan kepada Tuhan, jika masih ada kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan, yang ingin mengganggu pikiran kami, mengganggu hati kami, bahkan tubuh kami kembali bersatu hati menolaknya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah darah-Mu yang kudus yang menutup bungkus kami semuanya. Terpujilah Tuhan saat ini sampai selamanya. Haleluya, amin. Baik, puji Tuhan. Silakan duduk saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Kembali kami menyapa kita semua. Salam sejahtera, salam persekutuan dalam cinta kasih dan kemurahan Tuhan bagi kita semua umat yang dikasihi Tuhan. Dan dari tempat ini saya bersama dengan istri menyapa kita semua. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Sebagaimana tadi pemimpin pujian kita juga sudah menyapa kita dengan kata-kata yang sangat bersukacita. Selamat beribadah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik umat Tuhan yang baru kali ini bersama kami berbakti, biarlah kiranya Tuhan menguatkan hati kita dan meneguhkan hati kita untuk kita dapat sama-sama menikmati firman Tuhan, merenungkan firman itu menjadi satu kekuatan dalam jiwa kita semua. Baiklah saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat siang ini saya ingin kembali ajak kita semua sama-sama kita belajar, sama-sama kita menyelidiki firman Allah. Sebab dengan hati yang jujur, saya mau menyampaikan kepada kita, terlalu banyak rahasia yang belum terungkap, yang ingin kita mau rindukan dari firman Tuhan ini. Sebab rahasia inilah yang mau Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita sebagai anak Tuhan, untuk kita dapat nanti melihat sejauh manakah Allah itu, sedalam apakah Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puji dalam kehidupan kita, supaya nanti kita tahu bersyukur dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Nah, saya ingin ajak kita untuk melihat sesuatu pernyataan Allah tentang penggembalaan itu, ya. Sebab banyak orang kurang begitu memahami tentang tujuan penggembalaan. Sebab Tuhan itu di dalam satu jabatan yang dia pegang atau yang dia emban dalam kehidupannya, dia adalah seorang gembala, ya. Dia ada Tuhan yang adalah gembala aku. Nah, supaya kita nanti melihat di saat ada gembala tentu ada domba. Domba dan gembala itu merupakan suatu
kesatuan yang tidak bisa dapat terpisahkan. Tetapi kalau kita nanti memahami, biarlah kita untuk menjadi satu tujuan untuk memuliakan Allah dalam hidup kita sekalian. Baik, kita akan membuka firman Tuhan yang tertulis di dalam Yohanes pasal 21, dimulai dari ayat yang ke-15. Nanti kita akan menemukan suatu pertanyaan atau suatu pernyataan Yesus sang gembala agung kepada Petrus yang adalah gembala kecil. Ya, sekali lagi saya katakan, Yesus adalah merupakan gembala agung dan Petrus sebagai gembala kecil yang sama dengan saya, yang sama dengan gembala-gembala yang lain. Nah, makanya saya mengatakan di dalam ayat ini ada dua, nanti kita melihat gembala agung dan Petrus gembala jasmani atau gembala kecil yang sama dengan saya, dipercayakan Tuhan domba-domba. Maka untuk itu kita merenungkan apa yang dikatakan Yesus kepada Petrus dalam Yohanes 21 ayat yang ke-15 dimulai. Puji Tuhan. Ya, mari sama-sama kita membuka Alkitab kita. Saya sangat tetap yakin kalau kita datang ke rumah Tuhan, kita datang beribadah pada Tuhan, kita tidak membawa skop, kita tidak membawa cangkul, tapi kita membawa ya, saudara yang mengatakan itu. Ya, kalau saudara datang ke gereja untuk beribadah, jangan bawa skop atau cangkul, tetapi bawalah Alkitab. Puji Tuhan ya, amin ya. Oke, amin. Saya yakin percaya kita semua bawa Alkitab saat siang hari ini. Ya, baik, kita akan baca Yohanes 21 ayat yang ke-15 dimulai. Puji Tuhan. Terus ya, Demikian firman Tuhan. ya, Sudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, ya, Simon anak Yohanes, ya. apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Yesus bertanya kepada Simon Petrus, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Satu kali Tuhan mengatakan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus mengatakan, terus ya, Jawab Petrus kepadanya, ya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. nah benar Tuhan, engkau tahu dan engkau Allah yang maha tahu bahwa aku adalah orang yang sangat mengasihi engkau. Di saat Petrus memberikan jawaban kepada Yesus, aku mengasihi engkau, apa yang dikatakan Yesus? Perhatikan baik, terus kan? Ya. Kata Yesus kepadanya, Ya. gembalakanlah domba-dombaku. Petrus, jika engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Di sini kita dapat melihat bahwa Petrus juga dikatakan oleh Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya Petrus mengambil jabatan gembala kecil di tengah-tengah bumi ini untuk menggembalakan domba-dombanya Yesus supaya tergembala dengan baik. Satu kali. Tetapi dalam Yohanes pasal 21 ini kita melihat ada sampai 3 kali Yesus berkata, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus berkata, ya Yesus, aku mengasihi engkau. Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali pernyataan itu, saudara. Kalau nanti saudara baca ini sampai dalam ayat-ayat berikutnya, sekali terakhir Yesus mengatakan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus mengatakan dengan rasa yang begitu sedih, ya Tuhan, engkau adalah Allah yang maha tahu. Aku sangat mengasihi engkau. Tapi buktikan kasihmu kepada saya. Di saat Yesus mempertanyakan tentang kasih dari Petrus, Yesus tidak melepaskan sistem penggembalaan itu, supaya kita dapat nanti memahami apa tujuan panggilanmu, apa tujuan panggilan kita datang kepada Yesus. Harga sistem penggembalaan ini
harus kita ketahui dalam hidup kita. Kalau Yesus sampai 3 kali bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Mengapa sampai 3 kali? Mengapa bukan 2 kali? Mengapa tidak 4 kali? Yesus berkata supaya semakin kuat Petrus menggembalakan domba-domba. Mengapa tidak sampai 5 kali? Yesus berkata, Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Sebab Tuhan mau supaya umat itu digembalakan dengan sistem pola kerajaan Allah. Jadi perkataan 3 kali ini bukan hanya sekedar perkataan 3 kali, tetapi ada makna. Mengapa Yesus sampai 3 kali berkata kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku. Sebab apa? Sebab Tuhan mau domba gembalaannya tergembala dengan sistem pola kerajaan Allah, tergembala menurut pola kerajaan Allah, bukan menurut pola kerajaan dunia. Tetapi Tuhan mau saya dan saudara tergembala dengan sistem penggembalaan yang benar. Kalau kita melihat di dalam skep tabernakel, coba tunjukkan skep tabernakel ini, supaya kita nanti menyadari bagaimanakah penggembalaan yang dikehendaki oleh Tuhan. Bagaimanakah sistem penggembalaan yang berkenan di hatinya Tuhan. Dan bagaimanakah domba-domba tergembala menurut kerinduan Allah, menurut kehendak Allah. Saya tadi mengatakan tidak ada sistem yang lain yang pernah diajarkan oleh Allah di tengah-tengah dunia ini. Sistem ibadah umat Tuhan, sistem penggembalaan umat Tuhan, selain daripada sistem pengajaran tabernakel. Coba cari Alkitab dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Maka saya mengatakan, di saat Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. 1 kali. Kedua kali juga Yesus berkata, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Dan terakhir kali Yesus berkata, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Tubuh, jiwa, dan rohmu akan tergembala. Tuhan kita bukan Tuhan yang bodoh, tapi Tuhanku dan Tuhanmu Tuhan yang bijaksana. Tidak mungkin Allah menciptakan manusia dengan 3 dimensi, tetapi dalam 3 dimensi dalam hidup manusia tidak tergembala. Maka Tuhan mengajarkan Petrus, kalau engkau Petrus benar-benar mengasihi aku, saya mau katakan kepadamu, gembalakan domba-dombaku secara tubuhnya, gembalakan. Kedua, gembalakan domba-dombaku, jiwanya gembalakan, rohnya gembalakan. Supaya apa? Supaya tubuh, jiwa, dan rohnya dapat dipersembahkan menjadi satu persembahan yang harum kepada Tuhan. Amin. Amin. Jadi sistem penggembalaan yang benar itu bukan aturan manusiawi, tetapi kita harus kembali kepada aturan kerajaan Allah. Jadi jangan kita berkata, oh ibadah semacam ini apa gunanya? Ibadah minggu semacam ini apa gunanya? Ibadah pendalaman Alkitab, ibadah penyembah itu apa gunanya? Apakah itu merupakan kebenaran firman Allah? Iya. Sebab Tuhan mengajar umatnya Tuhan lewat Rasul Petrus sebagai gembala kecil untuk menggembalakan dengan sistem pola kerajaan Allah, yaitu sistem penggembalaan dengan 3 pokok ibadah yang harus kita tekuni dalam setiap kehidupan kita. Amin. Maka saya mengatakan kepada kita pada saat siang hari ini, untuk kita nanti belajar lebih dalam, mengapa sampai Tuhan lebih memperhatikan sistem penggembalaan itu. Saya melihat di dalam sistem penggembalaan yang ada di dalam kebenaran firman Allah ini, ada maksud dan tujuan Allah yang begitu luar biasa dalam hidup gereja Tuhan,
hidup umat Tuhan. Maka Tuhan begitu tegas berkata kepada Petrus, gembalakan domba-domba itu, gembalakan domba-dombaku, gembalakan domba-dombaku. Tuhan tak pernah menyepelekan pergembalaan. Amin. Amin. Saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara menyepelekan pergembalaan, itu tanggung jawab saudara kepada Tuhan. Tetapi yang pasti yang harus kita ketahui, bahwa Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita agungkan, Dia adalah gembala agung, tidak pernah mengabaikan penggembalaan. Kita harus menyadari itu. Mengapa sampai begitu tegasnya Yesus mengatakan itu? Sebab Tuhan mau, lewat sistem penggembalaan inilah Tuhan memberikan sesuatu yang terbaik bagi umatnya Tuhan. Amin. Amin ya. Nah, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan di dalam minggu hari yang berbahagia ini. Apa tujuan penggembalaan dengan sistem pola kerajaan Allah? Ya, tujuannya apa? Nah, kita melihat tujuan penggembalaan itu. Mari kita masuk dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-25. Tujuan penggembalaan itu nanti kita melihat lebih dalam dari kebenaran firman Allah untuk menjadi suatu renungan bagi saya dan saudara, untuk kita dapat nanti syukuri bahwa kita adalah domba-domba pilihan Tuhan. Amin ya. Saudara domba, amin. Sahabat domba angkat tangan. Sahabat domba. Siapa kambing? Ya kan, biasanya kan yang dua ini selalu ada di dalam penggembalaan. Tuhan juga mengatakan ada domba, ada kambing. Tapi satu kelak nanti domba dan kambing akan dipisahkan Tuhan. Saya tidak membahas kambing, tapi saat siang ini kita akan membahas domba. Amin ya. Setuju? Atau butuh bahas kambing? Ya kan? Mana lebih enak daging kambing dari daging apa? Daging domba? Hah? Loh. Jangan ada yang menjawab kalau belum pernah makan domba. Ya. Siapa yang pernah makan daging domba? Nah itu ibu apa besar. Mana lebih enak bu kambing dengan domba? Hah? Ah serius ini? Domba. Makanya binatang buas sangat begitu meminati domba. Hati-hati ya. Saya pertanyakan, ini ada maksud dan tujuan saya. Kalau saudara kambing tidak terlalu sor binatang buas terhadap kambing itu. Tapi kalau bicara tentang domba, binatang buas manapun sangat begitu menikmati daging domba itu. Jadi kalau saudara domba harus hati-hati. Tapi kalau saudara menjadi kambing, gak usah hati-hati. Ya mungkin binatang buas juga melewati saudara. Tapi kalau saudara sudah menjadi domba, hati-hati. Maka saya mengatakan, mengapa kita butuh sistem penggembalaan? Sebab di dalam penggembalaan itulah kita bisa melihat suatu tindakan pemeliharaan sang gembala dalam setiap kehidupan kita. Coba lihat di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-25, ya. Supaya jangan ada di antara kita, oh aku masuk dalam satu gereja, tetapi kita tidak tahu apa tujuannya kita masuk dalam satu gereja. Kita masuk dalam satu penggembalaan, kita tidak tahu apa tujuannya. Kita masuk dalam satu penggembalaan, tetapi pada saat siang hari ini Tuhan mau menunjukkan kepada kita apa tujuanku, apa tujuan saudara masuk di dalam suatu kandang penggembalaan itu, supaya kita berjuang untuk menjadi domba-domba yang tergembala. Amin ya. Amin. Coba kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-25, supaya kita bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan ya. Ya. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, Ya. tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemeliharaan jiwa. Ya. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang
kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Di sini kita melihat suatu tujuan penggembalaan itu adalah pemeliharaan. Amin. Nah, di saat kita menjadi domba yang tergembala, maka di situ kita melihat ada suatu jaminan dari Allah untuk memelihara kehidupan saya dan saudara. Maka berkat penggembalaan itu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jangan kita hanya ukur hubungan pendeta dengan jemaat, jangan kita ukur hubungan jemaat dengan jemaat, tetapi jauh lebih kita harus pandang tujuan penggembalaan itu mengarah kepada pemeliharaan Allah. Jadi jangan bermain-main dalam penggembalaan. Sebab di dalam pernyataan dalam Petrus yang dimana tadi kita sudah mendengarkan, Yesus mempercayakan penggembalaan kepada Petrus, maka Petrus yang berkata, Yesus sebagai gembala agung akan memelihara engkau sebagai domba-dombanya. Saya melihat dan menggali, apa sih pemeliharaan Allah kepada domba-domba itu? Kok sampai sebegitunya Petrus ini mengatakan, sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa. Saya mengatakan hari ini kepada kita, penggembalaan ini itu menyangkut keselamatan jiwa. Supaya kita menyadari sesuatu yang dikasih oleh Tuhan. Kalau saya menjadi seorang gembala melayani domba-domba, tetapi tidak ada pertanggungjawaban seperti pertanggungjawaban sang gembala terhadap domba-domba, maka saya seorang gembala pendir, gembala yang tak pernah mendapatkan upah dari Tuhan. Sebab Allah mengatakan bahwa domba-domba itu harus terpelihara secara jiwa. Maka saya mengajak kita untuk lebih jauh melihat bagaimana pemeliharaan Allah terhadap domba-dombanya. Itu karena terjadi pengalaman umat bangsa Israel di saat Nabi Yesekiel diutus oleh Allah untuk memperingatkan gembala-gembala Israel yang tidak mempertanggungjawabkan pemeliharaan domba-domba. Allah sangat begitu marah. Dan Tuhan berkata kepada gembala-gembala, hai kamu para gembala-gembala, kamu memerah susu, kamu mengambil bulu dari domba-domba, kau pakai untuk kepentinganmu sendiri, tetapi jiwanya tidak engkau gembalakan dengan baik. Maka seorang gembala itu jangan sampai menggembalakan oleh karena kepentingan diri sendiri. Seorang gembala itu jangan hanya mendapatkan sesuatu untuk yang lahiriah dari sidang jemaat, dari domba-domba yang dipercayakan oleh Tuhan, tetapi seorang gembala harus lebih fokus untuk memperhatikan jiwa daripada jemaat itu. Supaya apa? Supaya tanggung jawab penggembalaan itu benar sesuai dengan tanggung jawab sang gembala agung. Maka tadi sampai 3 kali tadi Petrus dipertanyakan oleh Yesus, Petrus, gembalakan domba-dombaku, Petrus, gembalakan domba-dombaku, Petrus, gembalakan domba-dombaku. Sebab apa? Sebab Tuhan tahu tantangan seekor domba itu bukan mudah, tapi tantangan seorang domba sangat begitu luar biasa. Amin. Amin. Tadi saya mengatakan domba itu sangat begitu harum bagi binatang buas. Di saat binatang buas mendengarkan suara domba di sana, dia mencium baunya domba, maka binatang buas akan begitu cekatan untuk menghampiri domba-domba dan memangsa domba-domba itu menjadi satu mangsa yang empuk dalam seekor binatang buas itu sendiri. Jadi bagaimana kita bisa terhindar? Kita dapat terhindar hanya lewat masuk di dalam kandang penggembalaan. Amin. Lu amin. Kita harus masuk dalam sistem penggembalaan yang benar. Sebab nanti kita akan melihat mengapa saya mengatakan harus masuk dalam sistem penggembalaan. Nanti kita akan bisa melihat di dalam Yohanes pasal 10
bahwa sistem penggembalaan yang benar, sistem penggembalaan yang betul dari Tuhan bukan gampang dan bukan mudah masuk dalam kandangnya. Sekarang datang orang masuk pindah-pindah sana masuk begitu gampang itu. Tetapi yang pasti saudaraku, di saat saudara masuk dalam satu kandang penggembalaan, kamu harus meyakinkan hatimu bahwa aku ditetapkan oleh Tuhan masuk di dalam kandang penggembalaan ini untuk apa? Pemeliharaan hidupku. Amin. Amin ya. Coba tadi kita melihat dalam Yesekiel pasal yang ke-34 dimulai dari ayat 23. Nanti saudara baca di rumah untuk menyingkat waktu. Sejauh manakah Tuhan memelihara domba-domba itu? Oke? Amin ya. Sejauh manakah Tuhan memelihara domba-domba, supaya kita juga belajar bagaimana kita menikmati pemeliharaan Tuhan Sang Gembala Agung dalam hidup kita. Ayo kita baca dalam Yesekiel pasal 34 ayat 23 dimulai. Kepanasan ya? Kepanasan? Panas? Iya, panas. Tapi kepanasan semacam ini jangan sampai bersudut ya. Amin ya. Karena apapun ceritanya, semua itu seizin Tuhan. Mana tahu ini sudah akhir zaman, ya kan? Kita harus mempersiapkan diri menghadapi semua ini. Kita masih bersyukur Indonesia masih 34 sampai 35. Bagaimana sekarang India, Ethiopia, Nepal sudah 40 sekian. Ya. Maka saya mengatakan jangan bermain-main. Ya, sebagai domba jangan bermain-main. Saya tadi mengatakan tantanganmu bukan hanya binatang buas, tetapi juga tantangan gereja Tuhan, tantangan domba-domba itu juga tidak terlepas dari cuaca. Tidak, cuaca ini juga bisa akan mempengaruhi hidupmu tidak setia pada Tuhan. Contoh, banyak alasan anak Tuhan oleh karena saking panasnya, tidak sanggup lagi aku berdoa. Mengapa? Terlalu panas. Itu satu contoh kecil. Ya, coba kita lihat di dalam Yesekiel 34 ayat yang ke-23 dimulai. Ini perkataan Allah kepada gembala pendir. Kalau nanti ayat sebelumnya Tuhan memperlihatkan sosok karakter atau pribadi gembala-gembala pendir atau gembala-gembala palsu. Ya, nanti baca di rumah itu. Tetapi saya ingin ajak kita melihat apa tujuan penggembalaan dalam sistem pola kerajaan Allah itu. Ya, baik, coba baca Pak dengan baik terus ya. Ya, aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka. Perhatikan kalimat satu gembala. Berapa gembala? Berapa gembala? Satu gembala. Kalau nanti saya mengaitkan dalam Yohanes pasal 10, bukan hanya satu gembala yang dikatakan Yesus, tapi satu kawanan, satu gembala. Supaya kita tahu penggembalaan sistem kerajaan Allah itu, penggembalaan menurut kehendak Allah itu bagaimana. Jadi jangan kita menyangka penggembalaan itu sepele. Jangan kita menganggap bahwa satu penggembalaan itu tidak menjadi suatu ukuran Allah. Nanti kita akan lihat itu. Nah, coba terus ya. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka. Terus ya, ya. Yang akan menggembalakannya. Ya, terus ya. Itu Daud. Nah, terus hambaku. Ya. Yang akan menggembalakan mereka. Ya. Menjadi gembalanya. Nah, berarti kalau kita melihat di dalam pemilihan Allah kepada sang gembala, bahwa Allah tidak mau memilih sembarangan seorang gembala untuk menggembalakan domba-domba itu. Walaupun sekarang ini terlalu banyak kita melihat sebentar sekolah Alkitab sudah menjadi gembala, baru mengenal firman Allah sudah menjadi gembala. Tetapi kalau kita melihat bagaimana Allah memilih seorang gembala untuk menggembalakan umatnya, bahwa Allah tidak mau memilih seorang gembala untuk memelihara
Tuhan kepada gembala kecil, aku memilih Daud untuk menjadi gembala bagi umatku. Bukankah ada Saul yang hebat dan gagah perkasa? Bukankah ada perkasa-perkasa yang lain yang sanggup mungkin memimpin umat bangsa Israel di dalam kekuatan, dalam keperkasaan? Tetapi Allah bukan memilih yang lain untuk menggembalakan umat bangsa Israel, tetapi Dia pilih Daud sebagai gembala, sebab Tuhan tahu hati Daud itu seorang pribadi yang setia dan takut akan Tuhan. Amin. Lewat pemeliharaan gembala Daud itulah, maka Tuhan adakan pemeliharaan bagi orang Israel. Coba dibaca terus itu Pak, supaya kita bersyukur kepada Tuhan. Apa tujuan penggembalaan itu? Terus ya, Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka. aku akan mengadakan perjanjian damai dengan umat bangsa Israel yang adalah domba-dombaku. Terus ya, terus salah ini. Saya juga sudah iakan. Tahu-tahunya salah. Berapa tadi? Yesekiel pasal 34, coba ayat 25 saja, teruskan Pak. Dan aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka. Terus? Dan aku akan meniadakan binatang buas dari tanah itu. Nah, binatang buas pemangsa domba-domba. Lihat bagaimana tanggung jawab Tuhan sebagai gembala agung lewat Daud. Tuhan benar-benar memelihara domba-domba itu. Maka kalau saudara menjadi domba yang benar di hadapan Tuhan, jangan takut atas sesuatu apapun yang akan terjadi dalam dunia. Amin. Kekuatan apapun yang ingin mengganggu kehidupan saya dan saudara, kalau kita masuk di dalam sistem penggembalaan yang benar, kalau kita masuk dalam sistem penggembalaan yang dikehendaki oleh Tuhan, maka Allah Sang Gembala Agung akan memberikan pemeliharaan, jaminan dalam hidup saya dan saudara. Dikatakan di dalam ayat kita ulang, coba ulangi Pak tadi, apa dikatakan di sana? Ya, aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka. Terus? Dan aku akan meniadakan binatang buas dari tanah itu. Ya, terus ya. Sehingga mereka dapat diam di padang gurun dengan aman tentram dan dapat tidur di hutan. Loh, coba kita bayangkan betapa luar biasanya pemeliharaan Allah dalam domba-domba yang digembalakan itu. Ya, maka tadi saya mengatakan, kalau kita menempatkan diri sebagai domba dan kita masuk dalam kandang